Popheus kanan nggak ada Herodes. Waduh. Waduh. Ya tapi masih ketutup ya buat hero bagi Suns, belum kelihatan sama sekali. Langsung. Oke, kita miss semuanya. Johnson Kadita ternyata dipakai oleh EVOS Legends. Nah lo tuh, udah ada nah lo. Berarti gak ditapis dong. Nah lo. Oke. Udah ada yang teriak di belakang. Aduh, itu langsung benar-benar muter otak juga sih ya. Kita berpikir bakal ada Popheus karena Esmeralda udah di-ban, tapi ternyata Johnson bersama Kadita. Ini combo. Ini combo cuma butuh satu momen sebenarnya. Iya. Lu mau kalah apapun juga di mid tiba-tiba dapetin satu, dapetin 2 hero, 3 hero tanpa balas dah. Nih masalahnya Pak, di belakang mereka tuh yang megang buku 2 orang itu tuh. Iya. Dari Bang Jess dan juga Bang Mars. Itu ngeri banget Pak. Maksudnya mereka pengolahannya bagus banget. Iya, pastinya. Karena apalagi player-playernya bisa menggunakan hero banyak ya. Betul. Ya, tapi Popheus. tetap Popheus. Ya, oke. Nah, Nah, ini gimana XP-nya? XP-nya. Editnya Romer Ini kah? Popheus ini dong Edit berarti dong. Romer harusnya. Popheusnya si Boots. Iya, ini editnya udah Romer nih kalau kayak gini. No, editnya bisa mid lane. Atau gold lane? Popheusnya Nggak. Romer ya. Jangan dong, maksudnya enggak. Saran gue sih kayak mid lane dah. Oh iya, sebentar. Ada teman-teman semuanya, ada Glue yang sudah di-ban oleh Onyx. Ini adalah draft yang sangat menarik. Datang dari kedua tim. Bahkan menurutku sini Edit ya, ini pilihan yang agak beresiko karena sepanjang MPL win rate-nya benar-benar kecil untuk Edit. Berapa Om? Kok Dua- nggak salah? 22. 22%. Tapi tadi kalah lagi. Di bawah 20 deh. Tadi kan Di bawah kalah. 20 Oh deh. iya, 18% maybe. Iya, pokoknya Terjadi kecil lah lah ya. dia kecil untuk win rate-nya Edit. Oke. Yang game 1 kan? Game Apalagi- 1 kalah dia. Siapa tahu edit yang ini bisa memberi kemenangan, Betul, nambahin win rate, kita Betul. bakal ngeliat aja. Nah ini nih anti match nih. Dia nih emang jujur ya. Dia masih stabil banget sih Pung. Ya, dari season ke season ya. Permainannya sih. Walaupun sempat menurun lah. Sir, Di season 4 sebelum dia Your juara, team itu is banned. di regular seasonnya sempat stabil. Dia tuh di head to head kan sama siapa ya? Boots kok nggak salah. Apa kayak ada yang pernah bilang tuh di live stream ini, Boots free agent atau barter. your team Max is harganya banned. segini. Masa Iya. Max kalah gitu, ingat gak? Itu ada tuh di mau stream, lupa aku di streaming siapa. Oke, tapi ini hero-nya si Max sudah mulai ditutup. Glue, Uranus, ada Popheus. Bisa jadi ada double fighter juga, Yuzong bisa diambil. Jadi agak ngelimit ya untuk hero-hero bagi anti-match. Yes. Ditambah lagi Pak Kuitonya nggak di-ban karena mereka memiliki satu buah Popheus. Keuntungan sekali untuk seorang Onyx Esports. Untuk bisa men-trigger dari Popheus itu sendiri. Dan satu hal lagi yang mereka harus amankan kali ini adalah jungler dari seorang Suns. Kalau misalnya Suns itu adalah salah satu top global ISS, Yep. why not? Walaupun tidak meta, untuk sebagai respect, kita amankan ISS ya. Ada satu power. lagi, Paulus bisa. Your team is picked. Oh ya masih ada Ulus ya. Uang cewek. Oke, ini menarik banget nih. Cewek bisa main Popheus kan? Bisa, Bisa main juga. Popheus masalahnya. bisa. Flex pick ini Pusing dia, pusing dia. Ini parah sih, ini bisa ditaruh di mana-mana. Tapi yang menarik melihat dari 3 hero yang udah di-pick. Ini Johnson sama Kadita sebenarnya bisa nge-trigger Demonic Force. Cuman kalau tadi Om bilang satu momentum bisa membuyarkan semua. Kan ini pasti double petrify juga kan? Iya. Double petrify. Nabrak petri. Nah ini respect nih dengan adanya purify Your juga. team is picking. Yisanshin Oke, benar kata Oji. untuk menyelamatkan diri ada Traceless nanti. Bener. Walaupun Restless memang cukup risky ya. problemnya. Nah, EVOS harus tahu gameplaynya dia sampai menit keberapa. nah benar. Ini Popheus ini bakal mungkin men-trigger sampai mid to the late itu lebih sakit. Ya kan? Dan YSS kita tahu Po. Semakin late game semakin lambadanya ya. Lambada, lagu duka semua langsung masuk damage jadi satu. Dan satu hal lagi, tipe farmingnya Suns yang harus diperhatikan. Iya. Mungkin beberapa Namanya aja Suns, Yisanshin. beberapa Yisanshin. menit. Iya. Bener sih. Kayaknya bisa beberapa menit lebih cepat dibandingkan orang-orang normal biasa. Pasti top global yang berbicara soal ini kan. Tapi kita lihat juga 2 hero. Oh, Cecilion yang seperti langganan Iya. sudah di-pick begitu saja bersama dengan Yuzong. Berarti akan ada triple petrify. Wow, Bagi EVOS. rame ya ini ya triple petrify. Ini tabrak hantaman benda tumpul. Bang Naga menggunakan hero signature-nya. Signature. Sedangkan dari sisi sebelah kanan masih menunggu apakah betul Popheus untuk seorang cewek dan Boots dengan editnya, atau malah ini akan menjadi edit
berada di posisi tengah sebagai roamer atau mid lane kita masih tidak tahu. Dan akankah ada Brody dari sisi samping untuk seorang cewek? Wow, resiko sih kalau 2 marksman ya karena tipis. Cuman worth it to try kalau memang mau nyoba. Cuman menurutku 2 marksman ngeri. Apalagi udah ada Yuzong, triple petrify. Atau mau ngambil Kufra malah nantinya di sini. Samping. Kurang damage gak sih kalau Iya sih, tapi Aldous. oke. Wah. late game dibalas late game. Ini buka map banget sih, supaya rapid touchdown dari Johnson ini bisa kelihatan. Kan Selena Keyboy. Tapi gue gak tahu tuh mid lane apa roamer. Harusnya si roamer sih Keyboy. Mid lane Mid lane. atau double roamer lah, ngapain pusing? Iya, double roamer. aja. Double roamer sih paling, iya. Udah yang paling benar double roamer. Double roamer. Oke, dari kedua belah tim telah melakukan pick. Menurut Kyo, Ya, kamu lebih suka draft yang mana? aku ngelihat kejutan di EVOS, aku EVOS. Obong? Johnson Kadita. Wow, Evos. Johnson Kadita EVOS akankah mampu mengambil hati untuk game kali ini atau bahkan sebaliknya? Terlalu lama bermain untuk tim EVOS Legends membuat Onyx akan perkasa di arah late game. So, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke arah Lane of Dawn. Karena ini pertandingan yang cukup besar. Sang Raja Galaksi di season 8 akan melawan Sang Raja Galaksi di season yang keempat. Langsung saja kita masuk ke dalam in-game. Ini dia EVOS Legends versus Onyx Esports. Alright, kedua tim sudah berada di posisi masing-masing anti-mates kali ini di sisi Expilian dan Clover. Kali ini Clover yang menggunakan Johnson Omawa ternyata. Ya. Sebagai mid laner berarti ya. Karena dia bakal dikasih level 4 lebih cepat, baru nanti roamernya yang ambil levelnya juga. Tapi kalau kita lihat dari Suns, emblemnya dia itu Demon Slayer. Ya, Akan jauh lebih cepat untuk melakukan farmingan. betul. Ini dibutuhkan juga untuk anak-anak Onyx Esports karena Suns memang dibutuhkan supaya bisa memberikan impact di late game nanti. Bahkan sudah mulai ada kerusuhan dibuat oleh Keyboy. Satu abyssal trapnya, abyssal arrow-nya belum bisa mengenai Versik tapi udah cukup membantu pressure ke arah purple buff yang sedang diambil oleh Versik. Ini Little Wanderer diamankan begitu saja tanpa ada gangguan karena dari Suns sendiri berada di area bawah kali ini. Dan Clover masih mencoba untuk membackup penyerangan yang dilakukan oleh Dreams di bagian tengah. Ya, sementara untuk di XP lane-nya juga Boots masih tampak bersabar ya. Berhadapan dengan anti-mates yang tadi sebenarnya kalau kita harus tahu di top lane ini dibantu loh. Tahan dulu Mawa karena Van Strong ternyata yang berada di area atas. Cukup dapat pressure yang luar biasa dari Keyboy dan juga dari Aldous cewek. Bahkan Dreams coba untuk datang ke sana belum bisa untuk membackup dan ada ikan paus terlebih dahulu. Tapi kita akan langsung aja masuk ke Land of Dawn kali ini Ranger Mas. Udah level 4 tiba-tiba. Langsung ada rotasi dari seorang Clover menuju ke seorang cewek. Tapi ternyata ditangkap di depan sana dan langsung aja dihilangkan begitu saja. Dan tercancel. Bahkan first blood di tangan dari seorang Clover. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka kehilangan 2 poin. Tapi untungnya ada Ivan Strong yang hampir saja menyelesaikan tugasnya di arah tengah. Cewek dikasih stuck dengan double kill. Ini bakal bahaya banget bagi EVOS Legend karena late game insurance mereka udah mulai dimanjakan. Sementara itu, dari teman-teman Onyx, mereka langsung coba untuk mengambil inisiasi lagi karena Motor Shocker sudah dibuka. Informasi pun sudah diberikan. Kenapa? Pertanyaan aku satu Bung. Kenapa ketika dari Dreamsnya belum level 4, Clover memaksa untuk mendapatkan Tengah tabrak tadi gaming di tengah, Bung? ya. Mungkin untuk mencegah aja sih, mencegah biar turtle-nya gak diambil oleh Onyx Esports. Oleh Leon point dari top lane Van Strong. Lihat Keyboy bagaikan Lancelot dengan karotenya. Tapi lihat Samohati di sana menabrak pergerakan dari para pemain tim Onyx Esports dan bahkan Samo tertumbang. Tapi Desvet mau kemana? Dikecil hilang di telan bumi. TW sepertinya langsung memilih untuk mundur. Shut down. Tidak ada flicker, cuma bisa pasrah di depan sana. Ya, Iya. tapi setidaknya dia juga dapetin stack, masih juga bisa dapetin point kill. Benar-benar, itu yang dibutuhkan seorang cewek nanti di area late game ya. Stuck di atas 100-200 nih bakal menjadi makanan banget. Tapi untuk Van Strong sendiri, dia juga harus memikirkan bagaimana bisa dapetin stucknya kalau Selena dari Keyboy selalu mengganggu. Bahkan sempat aku lihat 2 kali abyssal arrow-nya on point ke arah Van Strong. Itulah problemnya. Lihat dibuka mapnya, terlihat di mana Clover berada dan Samohati. Lihat masih bisa menghindari pergerakan, tapi lihat kali ini bakal menjadi satu buat Samsak. Again and again, Samohati tak bisa bergerak tapi Lele on point. Masih ada Badfish, Van Strong gak dikasih makan sama stack dari minion di arah top lane. Van Strong benar-benar harus dijaga dari oleh para pemain tim EVOS Legends. Sedangkan Dreams dan juga Clover harus melakukan rotasi. Jadi ini bisa dibilang galau gelisah merana. Iya, benar banget sih. Dan ini kalau kita lihat memang Van Strong setiap kenalnya dia masih bisa selamat juga.
Tapi kalau misalnya tadi cewek mau kejar dengan satu chestplate lagi mungkin bakal beda cerita. Tapi kita lihat juga kali ini Clover berserta dengan Dreams sudah menjadi penumpang yang luar biasa sekali. Tinggal menabrak arah Suns kali ini. Benar-benar on point dan akhirnya Suns pun hilang di telah bumi. Di saat satu Versik bisa dapetin satu turtle. Tapi udah di chestplate karena depan sana. Versik masih bisa selamat. Dan akhirnya cewek pun membombardir ke arah anti-match. Dan anti-match nggak bisa selamat di peperangan barusan. Oh my god, apa yang terjadi kali ini terlalu terburu-buru dari tim Onyx Esports. Mereka bahkan kehilangan poin dan Suns tidak ada Tresles saat itu. Cewek standby dan flicker langsung dipasang begitu saja. Kena keselamatan ganda. Lele dari Kiboy save to take. Tapi lihat di depan sana, Dream langsung menghilangkan lagi pergerakan dari seorang Samuel. Tidak bakal double kill di tangan dari seorang Versik yang berhasil mendapatkan double kill. Keuntungan di tangan EVOS Legends untuk kali ini. Oke, Versik kali ini ya bener-bener seakan-akan gak dilihat sama teman-teman dari Onyx. Dia bisa dapetin objektif ke arah Turtle walaupun ditukar dengan point kill oleh Onyx Esports. Tapi early dari Versik kalau misalnya dapetin beberapa item, ini juga bisa bahaya banget untuk anak-anak Onyx Esports. Refleks yang cepat dari seorang anti-match. Berbeda sekali kali ini hampir saja terkena Lele on point. Tapi lihat anti-match kali ini gak bisa kabur kepada Suns. Di depan sana langsung coba ditumbangin. Tapi bahkan belum ada Black Dagger Transform yang bisa digunakan karena masih cooldown. Tidak tersembelih naganya. Tapi bahkan akan menjadi satu poin yang cukup mahal. Dari bottom lane, Versik tersisa berdua depan sana. Lihat langsung set Sing. Kali ini belum mendapatkan apapun nampaknya. Oke, Clover kali ini mencoba dengan rapid touchdown ya, mencoba mencari lawannya tapi ditahan begitu saja oleh Samuel. Tapi lihat cewek masih bisa selamat ya dari kejaran dari Versik, tapi sang Sing membuat Versik mendapatkan mega kill kali ini. Ada Samuel, Sas dan juga Kiboy udah standby banget. Melihat pergerakan dari Versik sendirian, apakah akan ditumbangkan? Tapi ternyata Versik pun masih bisa mencari haluannya. Oh my god, udah mulai dibalikkan keadaannya. Funstrong udah mulai bebas bermainnya. Bahkan jungle dari seorang Suns sudah dimakan sedikit demi sedikit oleh seorang Versik. Ini nampaknya Versik juga udah mulai harus sadar dia agak bermain dengan cukup cepat. Dengan adanya Suns menuju ke arah late game yang full off tentunya Lancelot. Struggle is real. Di arah bottom lane, dari seorang Clover memilih untuk melakukan rotasi terlebih dahulu. Diunggulkan di early. Tapi nampaknya kali ini opung cewek yang harus kehilangan terlebih dahulu. Versik mencoba untuk melawan seorang cewek. Ada puncher ke arah belakang, tapi lihat Clover is coming. Tidak dengan satu buat Restless, masih bisa bergerak. Tapi cewek di sana one by one situasi. Dan bahkan di sini Stone Rose-nya masuk. Petrify Israel, Samuate dan Sas harus tumbang di arah mid lane. Oke, mobilnya sudah ada lagi dan kali ini mencari momentum lagi dan lagi. El Momento selalu dapat EVOS Legend. Versik tadi kalau kita lihat ya emang sengaja mancing untuk cewek dan juga Sas. Tapi lihat reputasionnya kena dan akhirnya Selena langsung instant kill. Begitu saja combo yang benar-benar menakutkan dari Johnson. Buronan hari ini Clover, Suprir, tabrak lari antar kota yang berhasil menewaskan banyak banget korban jiwa di Lane of Dawn. Benar-benar menjadi salah satu supir yang cukup menakutkan Clover nampaknya. Mencoba untuk masih mau dapat poin lebih. Mencoba untuk rotasi, terdeteksi sedikit. Dia harus ganti alur dulu nih Opung Wawa. Yes, muter, reputationnya juga udah nanti bakal reset dari sisi cooldownnya. Dan Onyx mereka harus berhati-hati sih, karena tabrakan yang terjadi adalah ketika mereka juga sudah mulai melihat bahwa ada reputation yang dibuat, tapi tetap mereka berusaha untuk mempertahankan posisi mereka. Mobil udah melihat menuju ke arah bottom lane, tapi ada Sas di depan sana. Lihat berhenti begitu saja. Untung Sas langsung refleks menuju ke arah belakang dan rem dengan cepat dipegang oleh seorang Clover. Tapi itu adalah salah satu kesempatan Clover untuk mengganti arah. Di arah top lane sana, cewek tersisa seorang di damage terus sakit. Versik langsung hilang begitu saja. Drift akan menjadi pilihan utama, tapi lihat Rafa bisa dihindari oleh seorang Bond. Clover gak boleh pulang, masih bertahan. One last dan terkena trap, harus silat. Dar! Di arah bottom lane, supir tembak kali ini harus jadi korban dari kecelakaan tunggal di arah bottom lane. Iya, karena kena trap juga di situ. Ada paku-paku jalanan yang dibuat oleh Kiboy dan membuat mobil tersebut dari Clover pun harus hilang. Sementara itu di menit ke-9, Lordnya sudah berada di Lane of Dawn kali ini. Masih dibilang cukup balance ya. Wah, Oji. anti-match baru saja datang Lane of Dawn. Tapi lihat Peter Pan kusir karena rumput.
Masih bisa dihindari. Satu box on Ross. Tapi puncher yang miss membuat seorang versi kehilangan momentum. Dan bahkan untungnya retribution yang gak digunain itu mati loh harusnya Keyboy kalau misalnya retrinya dipakai. Iya, sayangnya nggak kena. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi nih, di area atas selalu ada Clover yang udah siap sedia membuka mapnya juga. Tinggal menunggu juga dari seorang Suns. Tapi dia sayangnya nggak punya satu Mountain Shocker. Jadi nggak kelihatan gerak-gerik Johnsonnya kemana. Dan para pemain dari tim Onyx Esports akhirnya membuka vision. Melihat di mana keberadaan dari para pemain tim EVOS Legends. Untungnya menabrak di arah tengah. Tapi udah cooldown selesai. Versik yang berani untuk ngebuka tanpa ada para buff kali ini. Jangan lupa. Lancelot tetap sedikit membutuhkan para buff dengan cukup tinggi. Mencoba ditabrak. Kibay menjadi bilang utama dan lihat Rafef. Hilang. Astopopol didapatkan oleh seorang Dreams. Tapi lihat nanti Mesa taman benda tumpul. Mengadu retribution. Tatsan berhasil mendapatkan satu buah retribution. Retrindo merit. Dia kisah defense tidak bakal kehilangan banyak poin cewek. Di depan sana. Tinju dibalas Bakwan. Habis saya mendapatkan Clover. Tapi Clover memilih untuk kabur ke belakang. Tapi anti-base bisa bertahan kembali. Di cover. Oh my god. Retrindo Maret dari seorang versi kali ini. Wow. Walaupun saatnya tumbang, tapi Onyx Esports masih mendapatkan keuntungan dengan adanya Lord yang sudah bakal muncul bagi mereka. Dan ada fun fact juga, debut di season 5 Funstrok bermain side lane Marksman dengan cemerlang. Tapi kali ini, di season yang ke-9 dia udah berada di area mid lane. Oke. Ranger itu di jungler gak sih waktu itu? Iya gak sih Bung? Season 5 Iya iya, kan? harusnya udah hyper ya, masih zaman-zaman hyper Iya carry. masih saya setahu aku sih dia pas pakai Granger tuh mainnya di tengah. Oh iya benar. Iya nggak main di side lane. Betul. Dengan Kimi dan juga Granger. Win rate gede juga ya 70%-an. Oke, dari itemnya Versik sebenarnya udah mulai jadi ya, tapi ingat semakin late game semakin fall off juga untuk lane slot. Dari Onyx sih ini sama HT full defense, sudah ada Athena Shield juga bakal ngebadanin nantinya. Untuk tabrakan untuk rapid touchdown yang akan terjadi juga, dan yang harus diperhatikan cewek sih. Cewek tadi masuknya di momen yang pas lagi dan lagi dapetin point kill. Ini Selenanya mengganggu banget sih bisa dibilang. Untung Lordnya masih kecil, Lordnya masih anak bayi. Dan berhasil ditumpahin cukup cepat. Langsung PTB sekarang belakang. Keyboy akan menjadi pilihan utama. Dan lihat punchernya kali ini mencoba untuk mengejar. Nggak bisa. Lelenya on point. Dan bahkan Versik masih mau lebih. Lihat. Ting bukan Permena. Ting bukan Besquit. Tapi ternyata dibayar tunai. Bahkan cewek masih coba digocek. 3 versus 1 bukan hal yang baik. Dipecahkan dan cewek masih bertahan. Cewek versus everybody. Lihat Petrify dan bahkan harus banyak banget soft skill untuk menemukan seorang cewek. Karena item pertamanya adalah Athena Shield tadi bulu. Benar. Dan itu membuat dari cewek begitu cukup sulitnya ditumbangkan oleh anak-anak EVOS Legend kali ini. 3 Petrify. Gila loh, 3 Petrify udah pakai. Butuh waktu yang cukup lumayan juga loh Om, tapi buat tumbangin. Iya, siapa lagi kalau mereka nanti untuk team fight ini bakal berat untuk EVOS Legends kalau mereka nggak cepat untuk langsung menumbangkan satu. Setidaknya seperti fight yang tadi lah, mereka cari sama HT Keyboy ataupun Suns. Tapi lihat di tengah sana Stressless, Clover, meleset dan bahkan dibalikkan keadaannya. Rafael untuk mundur. Ini yang menjadi sedikit hal yang tidak baik untuk EVOS Legend. Sang Raja Hutan kali ini harus respect. Lihat, cewek udah mulai datang menuju ke seorang Versik, tapi nampaknya itu cuma lewat aja. Nggak mau dikomit. Betul. Aku ngelihat di sini ya, Oji. Onyx Esports benar-benar luar biasa banget mereka bermainnya. Karena dari Clover sendiri, Johnson memang hero momentum. Ketika momentumnya bisa digagalkan oleh Onyx Esports, mereka harus bisa mengembalikan keadaan juga. Ini yang perlu dilakukan oleh setiap tim mungkin. Kalau ketemu sama yang namanya lawannya Johnson, bagaimana mereka harus disiplin, bagaimana mereka harus coba untuk supaya Johnsonnya ngasal nabraknya. Wow, Samu HT harus respect, tapi nampaknya kali ini Samu HT terkena satu buat tamparan keras dari Betty Back. Hilang begitu saja langsung di arah sungai, robotnya tertunduk lemas tak berdaya. Membuat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus respect, ditabrak begitu saja. Rafael telah dikeluarkan, tapi Dreams yang malah terkena damage. Petrify 2 udah hilang. Informasi telah diberikan, lelenya nggak on point, nabrak cewek ini sama aja kayak nabrak tembok. Nggak ada rasanya, masih bertahan. Bahkan kalau bisa kita bilang, ingat Dreams dan Clover bukan pakai flicker Ropung dan juga Gio. Betul, Clovernya sendiri dia bener-bener pakai Petrify, udah siap banget untuk mengharas. Tapi Lord kali ini udah mulai datang dan ada chase fade dari cewek. Versik sekarang banget, tapi ada Demon Force ke arah yang berlawanan dan Sans pun akhirnya hilang. Keyboy kanan dia sekarang terakhir juga hilang. Setelah sanggup keluarnya benar-benar mencapit ke badan dari seorang Keyboy, tapi dibalas dengan Panzer yang hilang. Sementara itu Boots dipastikan tidak selamat juga.
Boots versus everybody, apakah cewek di depan sana? Ditabrak begitu saja. Rafael-nya belum ada tapi cewek masih bisa bertahan. Clover, jangan sampai dia harus hilangin begitu saja. Lihat cewek mencoba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nampaknya cewek kali ini nggak bisa berbuat banyak. Dia cuma bisa lari ke arah belakang, mencoba untuk mengejar Drift. Mencoba mengeluarkan satu buah citakan mautnya tapi digocek. Lihat kiri, kanan, depan, belakang. Iya. Tapi cewek masih cukup tanky ya, bahkan Gila, selamat. gokil banget cewek. Tapi sama HT bener-bener ke-zoning supaya tim dan juga versi dalam Waduh. keadaannya tidak tenang. Tapi kali ini sepertinya Mas bisa diamankan ya sama HT. Akhirnya pun hilang juga cewek yang terlambat banget Savage. Bisa men-shutdown Versik di tengah-tengah. Dua Lord Deep. hilang, dua momentum Oh, kali kena. ini didapatkan. Bahkan lelenya on point, fast strong harus hilang kali ini. Bad Fist dan bahkan dibalikan katanya. Keyboy berhasil mendapatkan satu. Ternyata kali ini Rapid Touch juga berhasil mendapatkan seorang Clover tapi di tengah sana lihat Sansnya. Set. Keyboy bagaikan Lancelot bergerak dengan indah dengan adanya Karote. Yoi, Garote yang benar-benar bagus banget, sangat-sangat risih juga. Tapi Lord Temes bisa ditahan oleh anak-anak Oni kali ini. Dan mereka sudah berada di base Oh terakhir no. dari Titan. Lihat Sats gak peduli Hero. apapun terjadi. Fokus ke arah base-nya. Clover kena. Sats bertahan Petrify on point. Tapi lihat double Petrify. Sats Base. fokus ke arah base-nya. Dan this is it. Onyx take the game. Wow. Gila. Onyx. Dipaksa. Definisi dipaksa. Terusin lanjutin. Iya. Sats gak peduli apapun terjadi. Ketika semua fokus ke arah Sats. Lihat cewek.